Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang pasti di alam dunia yang fana ini. Semua hampir nisbi. Kebenaran bagi sebagian kelompok bisa jadi sebuah kesalahan bagi kelompok yang lain. Kebaikan bagi sebuah kelompok bisa jadi dianggap keburukan bagi kelompok yang lain. Inilah isi kehidupan di alam dunia. Maka tidak ada kepastian. Jika Anda memiliki sebuah keyakinan akan sebuah ajaran atau sesuatu yang Anda yakini dalam batin Anda, maka yakini hal itu sampai Anda benar-benar wafat membawa keyakinan itu. Karena di dunia ini, sehebat apapun Anda berdebat dengan orang lain, sehebat apapun Anda berperangai di hadapan orang lain, tetap akan ada hitam dan putih. Bahkan bisa merah, bisa kuning. Karena dunia ini adalah tempatnya beradu daripada pendapat-pendapat, beradu peran, beradu pengaruh, dan beradu yang lainnya. Tidak ada yang pasti di dunia ini, bahkan sampai ibadah pun yang pernah kita lakukan di dunia ini belum pasti dapat mengantarkan kita kepada kebaikan di akhir hayat kita. Keburukan pun yang pernah kita jalankan, dosa-dosa, kemaksiatan, kesalahan, kekhilafan, itu pun belum tentu mengantarkan Anda, mengantarkan para sahabat semuanya ke dalam akhir hayat yang buruk. Maka yang masih dalam keadaan ibadah kepada Allah berharap terus bahwa dirinya akan dibawa sampai wafat dalam keadaan membawa iman. Bagi Anda para sahabat yang masih hidup dalam pergaulan yang salah, yang masih hidup dalam kesia-siaan waktu, yang masih hidup dalam kesia-siaan usia, semoga nanti di akhir hayat mendapatkan bimbingan agar wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ada sebuah kisah tentang seorang ulama yang rajin beribadah. Bahkan seluruh malaikat-malaikat Allah bangga melihat ibadah-ibadahnya. Mereka menyampaikan ketakjubannya kepada Allah. Ya Allah, kami takjub dengan ibadahnya orang ini. Kami heran dengan ibadah orang ini yang setiap saat dia beribadah kepada Engkau. Bahkan dia tidak sempat melakukan dosa sekecil apapun. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya tersenyum di hadapan para malaikat, seolah-olah Allah ingin mengatakan, yang tahu nasibnya orang ini adalah aku, sementara kalian tidak pernah tahu bagaimana ending dari kehidupan orang ini. Kemudian berjalanlah waktu, dia beribadah, dia bermuajahah dengan orang-orang dan santrinya, dia mengajar, menyebarkan ilmu dan berdakwah. Suatu ketika setan datang untuk menguji dirinya. Halo Pak Kiai, kalau ibarat zaman sekarang seperti itu. Bagaimana Pak Kiai? Saya lihat Kiai ini banyak ibadah, tidak pernah saya lihat Kiai melakukan sebuah dosa. Saya kagum dengan Kiai yang selalu berperangai dengan kesolehan, yang selalu menebar dakwah-dakwah yang baik. Coba sekali-kali Kiai lakukan dosa di hadapan Allah. Karena ibadah Kiai sudah terlalu banyak dibanding dosanya. Nanti ketika dosa itu sudah dilakukan, Kiai kan bisa bertobat kepada Allah. Nah, kemudian Kiai ini bilang, saya tidak berani untuk melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun. Lalu gagallah setan pada hari itu. Dia pun tidak berputus asa untuk mendekati Kiai ini. Namanya adalah Barsisoh. Kemudian di lain waktu setan datang kembali. Kiai, bagaimana kalau sekali saja mencoba sebuah dosa, mencicipi saja sebuah kemaksiatan, nanti Kiai tinggal bertobat. Kemudian Kiai berpikir, mulai tergoda. Iya ya, dosa apa yang kira-kira bisa saya lakukan kemudian saya akan bertobat kepada Allah?
ditawarkan oleh setan ini, coba Kiai membunuh orang saja. Nanti Kiai setelah membunuh, Kiai bertobat kepada Allah. Oh enggak, membunuh orang itu berat buat saya karena merugikan orang lain dan bahkan merugikan keluarga orang lain. Ya udah kalau begitu Kiai, bagaimana kalau memperkosa perempuan? Wah, memperkosa dan menggauli seorang perempuan pun itu membuat rugi orang lain. Saya tidak mau melakukan itu. Kemudian setan tidak kehilangan akal. Dia mengajak Kiai ini, bagaimana kalau minum arak saja? Nanti Kiai cukup di kamar, minum sendirian, dan tidak ada orang yang tahu. Nah, Kiai kan gampang. Setelah melakukan dosa itu, tinggal Kiai bertobat kepada Allah. Dipikir-pikir sama Kiai, iya bisa juga tuh. Nah, nanti siapa yang beli? Nanti saya yang beliin, kata setan. Saya yang akan belikan khomernya, minuman kerasnya. Nanti saya antarkan ke Kiai. Kiai masuk kamar sendirian, minumlah sendiri. Dan nanti bertobatlah kepada Allah. Cuman karena setan ini niatnya adalah untuk menjerumuskan seseorang kepada murkanya Allah, dia mengatur strategi begitu panjang. Sebelum dibelikan arak, ada setan ini berkunjung ke suatu daerah, kemudian membuat seseorang menjadi gila, seorang perempuan menjadi gila, seorang perempuan menjadi stres karena dirasuki oleh setan. Kemudian dibisikilah oleh setan ini kepada ibunya, bawalah ke seorang Kiai Barsisoh, nanti diobati di sana dia akan sembuh. Kemudian datanglah ibunya dengan anaknya yang stres ini menghadap Kiai Barsisoh. Pak Kiai, ini bagaimana anak saya kok tiba-tiba pikirannya terganggu? Dia seperti orang yang tidak normal, suka mengamuk, suka tertawa sendiri, dan saya pun bingung kenapa bisa seperti ini. Akhirnya didoakan sama Kiai Barsisoh dan sembuh seketika. Setelah itu dibawa pulanglah ke rumahnya, gila kembali. Kemudian dibawa lagi ke rumah Kiai Barsisoh, didoakan sembuh lagi. Dibawa pulang, kambuh lagi. Dikembalikan ke Kiai Barsisoh, sembuh lagi. Dibawa pulang, gila lagi. Akhirnya punya solusi, bagaimana kalau anak gadis ini, kata ibunya, dititip sama Kiai agar kesembuhannya sampai normal, baru dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian inisiatif itu diterima oleh Kiai. Oleh gak apa-apa, silahkan nginap di rumah saya dan nanti saya akan obati sampai tuntas. Nah, disitulah setan siap-siap mulai memainkan strateginya. Dibawalah arak oleh setan. Kiai, saya sudah dapat araknya, saya sudah dapat minuman memabukkannya. Silakan Kiai masuk ke dalam kamar, minumlah sendirian, sembunyi dari para santri dan dari masyarakat. Kemudian Kiai ini meminum araknya, glek 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 glek, matanya mulai kabur, pikirannya mulai tertutup, kesadarannya mulai tergoyahkan. Hebatnya setan, kemudian anak gadis yang menjadi pasiennya Kiai ini disuruh lewat, silakan lewat ke depan Kiai. Namun Kiai melihat gadis ini ternyata penuh dengan nafsu, penuh dengan gairah. Kemudian Kiai ini memasukkan gadis itu ke dalam kamar dan dipergaulinya di dalam kamar. Setelah dipergauli, karena perempuan ini memberontak, kemudian dibunuhlah perempuan ini. Setelah itu masyarakat bertanya, kemana santri perempuan itu? Ternyata ada di dalam rumah Kiai yang sudah dikubur di kamarnya sendiri. Masyarakat sontak kemudian mengadili Kiai, dan Kiai pun hilang kehormatannya. Kiai pun menjadi hina di hadapan masyarakat karena melakukan sebuah dosa. Awalnya hanya ingin meminum minuman keras, kemudian terjadilah mempergauli seorang gadis karena memberontak, dan juga dia mengamuk, akhirnya terjadi juga pembunuhan. Padahal tadinya hanya ingin meminum arak saja. Oleh masyarakat digiring ke tengah lapangan, Kiai ini akan diadili oleh seluruh masyarakat. Namun setan datang ke terakhir kalinya. Wahai Kiai Barsisoh, kalau Anda ingin selamat, ingin kembali kehormatannya di hadapan masyarakat, aku akan kembalikan kehormatan itu. Tapi dengan syarat engkau akui bahwa aku adalah Tuhanmu. Engkau sembah diriku sebagai sesembahanmu. Kemudian Kiai Barsisoh menurut, ya engkau adalah Tuhanku dan akan aku sembah dirimu sebagai Tuhan. Disitulah kemurtadan berlipat-lipat ganda. Kemudian setelah dia menyatakan bahwa iblis atau setan adalah sesembahannya sebagai Tuhannya,
Di situ pula lah Barsisoh mengakhiri hidupnya yang diadili oleh masyarakat di sekitarnya. Na'udzubillahi min dzalik wal iyadu billah. Semoga kita terhindar dari mati yang su'ul khotimah. Dia ahli ibadah, beliau orang soleh, bahkan ada riwayat mengatakan dia waliullah. Tapi karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia, ternyata orang soleh ini yang bernama Barsisoh wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Maka di dunia ini tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali nanti di peradilan Allah semuanya akan terbuka, akan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Itulah cerita yang mengantarkan kita bahwa ketika kita rajin ibadah maka tetap berharap husnul khotimah. Ketika kita melakukan dosa tidak menutup kemungkinan itu pun akan membawa kita kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia belum ada garansi, di dunia belum ada jaminan kita akan masuk kemana. Tapi berusahalah, berdoalah agar Allah terus membimbing kita, mendekatkan kita kepada zatnya, dan juga agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.